Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naila Inayatun Nazihah dari kelas 11 MIPA 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang perang Puputan. Puputan adalah istilah dalam bahasa Bali yang mengacu pada ritual bunuh diri massal yang dilakukan saat perang daripada harus menyerahkan diri kepada musuh. Istilah ini berasal dari kata bahasa Bali, yaitu puput, yang artinya tanggal, habis, putus, atau mati. Perang Puputan yang akan saya jelaskan di sini adalah Perang Jagaraga. Perang Jagaraga adalah perang yang terjadi pada tahun 1448 sampai 1849. Perang ini terjadi akibat dari ketidaktaatan Raja Buleleng, yaitu I Gusti Ngurah Made Karangasem bersama Mahapatihnya, yaitu I Gusti Ketut Jilantik, terhadap perjanjian perdamaian kekalahan Perang Buleleng pada tahun 1846. Adapun isi perjanjian yang ditandatangani oleh Raja Buleleng dan Raja Karangasem yang telah membantu Perang Buleleng pada saat itu, Raja Buleleng didampingi oleh Ida Bagustamu dan I Nengah Rawos sebagai berikut. Yang pertama, kedua kerajaan harus mengakui ada di bawah kekuasaan gubernemen dan mengakui Raja Belanda sebagai tuannya. Yang kedua, tidak boleh membuat perjanjian dengan bangsa kulit putih lainnya. Yang ketiga, segera menghapus peraturan hak tawan karang. Yang keempat, membayar biaya perang sebesar 300.000 gulden, yang dimana Raja Buleleng dibebankan 2/3, sedangkan Raja Karangasem 1/3 yang harus dilunasi dalam kurun waktu 10 tahun. Kemudian, setelah Perang Buleleng selesai, I Gusti Ngurah Made Karangasem, I Gusti Ketut Jilantik, pimpinan pasukan dan para prajurit yang setia memindahkan kerajaan Buleleng ke Desa Jagaraga dengan pertimbangan Desa Jagaraga mempunyai beberapa kelebihan, yaitu medannya berbukit, banyak jurang untuk melaksanakan serangan mendadak. Lalu jalan penghubung hanya satu, yaitu hanya melalui desa Sangsit. Dengan begitu, mereka mudah mengintai pasukan musuh. Kemudian, jarak Jagaraga Pabean relatif pendek, mudah mengetahui pergerakan Belanda. Kemudian yang terakhir, istri I Gusti Ketut Jilantik berasal dari Desa Jagaraga yang memiliki naluri perang. Kemudian, strategi perang. I Gusti Ketut Jilantik dan Raja Buleleng yang dibantu oleh Jero Jempiring dalam kurun waktu 1846 sampai 1848 telah melakukan langkah-langkah strategi perang sebagai berikut. 1. Menyusun benteng-benteng pertahanan di sekitar Jagaraga. 2. Melatih prajurit Buleleng dan Jagaraga teknik dan taktik berperang. Yang ketiga, membangkitkan semangat perang masyarakat Jagaraga dan sekitarnya dengan menggunakan rumah-rumah penduduk untuk menyimpan logistik perang. Yang keempat, meminta bantuan kepada raja-raja di Bali, diantaranya Raja Karangasem, Raja Klungkung, Raja Gianyar, Raja Mengwi, dan Raja Jembara, lengkap dengan persenjataannya. Yang kelima, strategi yang digunakan dalam Perang Jagaraga adalah gelar supit urang. Yang keenam, di belakang tembok benteng yang dijadikan pusat markas dan komando I Gusti Ketut Jilantik berdiri tegak pura dalam segara madu Jagaraga. Selama Belanda menguasai Buleleng, tidak pernah merasakan kenyamanan dan keamanan karena pasukan I Gusti Ketut Jilantik selalu membuat huru-hara di sekitar Buleleng dan Pabean, seperti merampok kapal-kapal Belanda di pelabuhan Pabean, memboikot penjualan bahan-bahan makanan kepada serdadu Belanda. Di samping telah melanggar seluruh perjanjian yang disepakati pada Perang Buleleng, sehingga tanggal 8 Juni 1848 Belanda melakukan penyerbuan melalui pelabuhan Sangsit dengan kekuatan 22 kapal perang yang dilengkapi dengan meriam. Serdadu Belanda dibagi menjadi 4 divisi.
Divisi 1 dipimpin oleh Letkol Sutherland. Divisi 2 dipimpin oleh Mayor Salt. Divisi 3 dipimpin oleh Letkol Brown de Vexela. Dan Divisi 4 dipimpin oleh Mayor DeVos. Pada Perang Jagaraga pertama, Belanda kalah dengan gugurnya 250 serdadu Belanda. Jenderal Van der Wijk selaku komando ekspedisi ke Jagaraga telah mengakui ketangguhan prajurit Jagaraga dengan sekutu-sekutunya di bawah kepemimpinan I Gusti Ketut Jelantik bersama Raja Buleleng yang dibantu oleh Jero Jempiring. Faktor-faktor yang mempengaruhi kemenangan ini diantara lain: yang pertama, jiwa patriotisme prajurit Jagaraga beserta sekutunya sangat tinggi, ibarat singa kelaparan menerkam lawan-lawannya. Yang kedua, mentaati perintah perang I Gusti Ketut Jelantik bersama Raja Buleleng yang dibantu Jero Jempiring. Yang ketiga, melakukan serangan terpadu dengan daya tangguh dan kuat. Yang keempat, dapat menggunakan senjata bus atau bedil bus, yaitu meriam tradisional yang ditempatkan di benteng utama. Yang kelima, siasat perang berjalan sesuai rencana yang dapat menggiring pasukan Belanda masuk ke dalam perangkat benteng gelar Supit Perang. Yang keenam, Belanda tidak mengenal medan tempur Jagaraga. Yang ketujuh, Belanda menganggap remeh prajurit Jagaraga dengan sekutu-sekutunya. Dan yang kedelapan, Belanda tidak dapat melaksanakan konsolidasi karena situasi politik kacau, baik di Indonesia maupun di Eropa. Lalu, Perang Jagaraga kedua sekalipun I Gusti Ketut Jelantik bersama Raja Buleleng dan Jero Jempiring telah merasakan kemenangan yang gemilang dan telah mendapat pengakuan seluruh raja-raja di Bali yang dapat dijadikan spirit untuk melawan penjajah Belanda dari bumi Bali yang tercinta. Namun, beliau menyadari betul Belanda akan melakukan serangan balasan. Oleh karena itu, I Gusti Ketut Jelantik bersama Jero Jempiring selalu membakar semangat patriotisme seluruh prajurit dan juga melakukan latihan perang bersama prajurit dengan sekutu-sekutunya. Meningkatkan logistik dan peralatan-peralatan perang serta selalu waspada apabila ada serangan musuh yang bersifat mendadak. Pada bulan April tahun 1849, pemerintah Hindia Belanda di Batavia telah melakukan persiapan perang yang kedua untuk menggempur prajurit Jagaraga dengan sekutu-sekutunya yang dipimpin langsung oleh Jenderal Michaels dan Letkol C.A. de Gaulle dengan kekuatan armada 60 kapal perang lengkap dengan persenjataan modern. Sebelum perang dimulai, Jenderal Michaels telah mengirim pasukan khusus dengan menggunakan orang pesisir sebagai informan atau mata-mata Belanda untuk mempelajari sistem dan strategi perang yang diterapkan oleh I Gusti Ketut Jelantik bersama Jero Jempiring, sekaligus mencari petunjuk jalan untuk dapat melakukan gerakan memutar ke belakang lambung sebelah barat benteng pertahanan utama Jagaraga yang tidak pernah disadari oleh I Gusti Ketut Jelantik, Raja Buleleng, dan Jero Jempiring. Pada tanggal 14 April 1849, armada Belanda telah mendarat di Pelabuhan Pabean dan Pelabuhan Sangsut untuk melakukan serangan dari dua arah. Mengetahui kondisi ini, I Gusti Ketut Jelantik bersama pasukannya yang dipercaya pagi-pagi menuju Pelabuhan Pabean, bermaksud melakukan perdamaian kepada Belanda. Namun utusan Jenderal Michaels menolak permintaan I Gusti Ketut Jelantik. Karena itu merupakan siasat dan taktik I Gusti Ketut Jelantik mengulur waktu untuk dapat berkonsolidasi dan meminta bantuan pasukan kepada raja-raja di Bali. Sekembalinya I Gusti Ketut Jelantik bersama Raja Buleleng dengan pasukannya menuju ke desa Jagaraga, ternyata benteng-benteng Jagaraga telah diserang habis-habisan oleh pasukan Belanda di bawah pimpinan Letkol C.A. de Gaulle. I Gusti Ketut Jelantik bersama Raja Buleleng lari ke Karangasem, bermaksud meminta bantuan pasukan Raja Karangasem. Namun sayang,
Beliau diserang secara mendadak di desa Seraya. Akhirnya, I Gusti Ketut Jelantik dan I Gusti Ngurah Made Karangasem gugur. Sementara pertempuran Jagaraga dipimpin oleh Jura Jempiring, dibantu pimpinan pasukan prajurit Jembrana, Panklat, pimpinan prajurit Mengwi yaitu Gusti Nyoman Munggu, pimpinan prajurit Luguman Gianyar dan Klungkung dipimpin Cokorda Raih Puri Satria. Jura Jempiring telah menginstruksikan perang Puputan dengan mengundus 2 buah keris. Akhirnya Jura Jempiring gugur dengan pimpinan pasukannya dan para prajuritnya sebanyak 2.000 orang, termasuk 38 pendanda dan pemangku, 80 pragusti, 83 para manca, perbekol, dan dari pihak Belanda telah gugur sebanyak 264 serdadu. Kesimpulan dari Perang Puputan Jagaraga ini adalah kekalahan Perang Jagaraga kedua sebagai akibat kalah dalam persenjataannya. Lalu kurang melakukan pembinaan kepada orang pesisir pantai yang dapat dijadikan kontak atau mata-mata Belanda. Lalu Patih Jelantik terpancing keluar dari benteng Sukit Jurang melihat pasukan Belanda begitu besar. Kemudian Patih Jelantik tidak melakukan perubahan sistem pertahanan dan penyerangan, terutama di dalam lambung belakang. Dan terakhir, Jenderal Michaels berhasil memecah pasukan I Gusti Ketut Jelantik. Sekalipun Belanda menyadari kemenangan Perang Jagaraga yang kedua tahun 1849, namun pimpinan ekspedisi Belanda mengakui kegigihan, ketangguhan, daya juang prajurit Jagaraga dengan sekutu-sekutunya. Demikianlah yang dapat saya sampaikan pada penjelasan ini. Terima kasih dan mohon maaf atas segala kekurangan dalam penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.